Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa dan pengalaman Paskah yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus pada saat itu membangun suasana yang berbeda untuk melihat dan mengerti apa yang sebetulnya terjadi melalui peristiwa kebangkitan. Menjadi pengalaman yang mengubah mereka, sehingga mereka punya pandangan yang baru yang akhirnya membuat mereka tidak mampu untuk menahan diri, segera pergi dan bersaksi. Petrus dan Yohanes 2 kali ditangkap dan dihadapkan pada mahkamah agama, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mungkin tidak mewartakan apa yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, apa yang sudah terjadi, yakni kebangkitan Tuhan. Dan karena bagi mereka tidak mungkin lagi bisa menahan diri itu, maka kemudian pewartaan tentang kebangkitan Tuhan segera tersebar kemana-mana, walaupun harus menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Kita yang sudah dibaptis dan menerima iman akan kebangkitan sebagai inti dari iman kita, barangkali sulit untuk memilih mengatakan kami tidak mungkin lagi menahan diri untuk mewartakan kebangkitan Tuhan pada saat ini. Karena kita termasuk orang-orang yang menerima pewartaan dan kesaksian yang turun-temurun sejak para rasul ini. Maka kemudian tugas kita adalah bagaimana kita juga tidak mungkin bisa menahan diri untuk tidak berbuat baik, karena baptisan yang sudah kita terima, karena identitas kita sebagai orang Katolik, karena jati diri kita sebagai pengikut Kristus, yang pada kita juga diberi tugas berutusan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan yang pantas layak kita wartakan pada saat ini adalah kebaikan Tuhan yang menjangkau semua orang.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.